berbagai negara, sebuah pasar biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Barang-barang yang dipasarkan biasanya identik dengan kebiasaan konsumsi masyarakatnya. Karena itulah, sebuah pasar biasanya akan mencerminkan perilaku budaya di suatu wilayah. Namun di beberapa wilayah, kita akan menemukan sesuatu yang unik dan aneh yang tidak terdapat di pasar lainnya. Seperti apakah pasar-pasar unik itu? Berikut 7 pasar teraneh di dunia versi on the spot. Anda menginginkan barang-barang pajangan berbentuk kepala rusa, tulang belulang katak, atau bangkai kumbang golayat, maka Anda tak perlu pusing mencarinya di tempat lain. Sebab di sini semua barang-barang aneh dan langka dapat kita temukan dengan mudah. Bahkan salah satu benda bersejarah berupa kepala kapak kuno yang terbuat dari batu pun ada di pasar ini. Dirole adalah salah satu pasar penyedia berbagai barang tak lazim yang terletak di salah satu sudut kota Paris. Dirole pertama kali dibuka pada 1831 oleh seorang ahli entomologi bernama Emile Dirole. Dia adalah seorang peneliti yang gemar mengumpulkan segala macam peninggalan makhluk hidup yang ditelitinya. Hingga akhirnya ia memiliki berbagai koleksi aneh di rumahnya. Bahkan sejak pertama kali tokonya dibuka, koleksi barang aneh Dirole telah mencapai ribuan buah. Inilah sebabnya Dirole Market dikenal bahkan hampir ke seluruh dunia sebagai toko paling aneh dan mengerikan di dunia. Saat memasuki tempat ini, Anda menemukan jasad makhluk hidup dari berbagai ukuran. Mulai dengan kupu-kupu, kelinci, rubah, angsa, rusa, dan lainnya. Anda juga akan bertemu dengan sosok kepala antelop yang tubuhnya ditutupi sepasang pakaian manusia. Salah satu pasar teraneh di Amerika Selatan, terletak di ibu kota La Paz di ketinggian 3.400 meter di atas permukaan air laut. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan bagi para penyihir, dokter, dukun, ahli tenung, ahli astrologi, hingga peramal. Berbagai barang aneh tersedia di tempat ini. Sebut saja janin hewan lama yang telah dikeringkan sebagai salah satu bahan peramal untuk memberikan kemakmuran bagi orang yang diramalnya. Selain lama, masih ada bangkai katak, bulu burung hantu, dan batu asteroid yang sering dijadikan jimat. Pasar yang terletak di tempat bernama Calle Linares ini memang sudah sejak lama dikenal sebagai pasar para penyihir asal Bolivia. Tak jarang, para peziarah menyempatkan diri mampir ke pasar ini dan memilih membeli janin lama sebagai persembahan untuk membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Berkat kehadiran pasar ini pula, sebagian keluarga di Bolivia memiliki janin lama kering di rumahnya. Jika kebetulan Anda sedang berjalan-jalan di Afrika Barat, tak ada salahnya untuk menyempatkan diri berkunjung ke pasar voodoo berikut ini. Berlokasi di salah satu tempat negara Togo bernama Lomé, terdapat sebuah pasar yang menjajakan berbagai benda misterius. Jangan berharap di pasar ini Anda akan menemukan sayur atau buah-buahan. Sebab di sini Anda hanya akan menemukan kaki gajah, kepala leopard, potongan tangan simpanse, jantung kuda, dan bagian tubuh hewan lainnya yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tentu saja, semua yang dijual di tempat ini bukan untuk dimasak sebagai bahan makanan. Barang-barang aneh ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan bagi cara pengobatan tradisional masyarakat Togo. Mereka meyakini berbagai macam penyakit dapat disembuhkan oleh obat-obatan berbahan tak lazim ini. Kabarnya, sebagian bahan-bahan ini cukup dioleskan ke area kulit yang terkena penyakit. Memang sedikit mengerikan jika kita tak pernah melihatnya. Namun, bagi pendeta voodoo, cara ini merupakan satu-satunya pengobatan yang mereka ketahui dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang menyerang tubuh manusia. Bahan ramuan ini sebagian besar berasal dari hewan yang terdapat di Afrika Barat. Begitu pula dengan para pasien yang seluruhnya merupakan penduduk asli Togo.
Sebuah perusahaan asal Swiss bernama Freytag rupanya mempunyai cara unik untuk menyalurkan kontainer yang sudah usang. Jika perusahaan lain membuang limbah mereka, Freytag justru membuat kontainer-kontainer ini menjadi bermanfaat dengan menyusunnya hingga menyerupai sebuah pasar. Hasilnya pun cukup unik. Dengan tumpukan beberapa buah kontainer bekas, terbentuklah sebuah pasar yang tak pernah ada sebelumnya. Tak hanya itu, material pembuat dus pakaian pun terbuat dari sabuk pengaman yang sudah tak terpakai lagi. Untuk membuat pasar ini, tak kurang dari 17 buah kontainer disusun sedemikian rupa, hingga membentuk sebuah bangunan unik setinggi 26 meter. Untuk menambah kesan bagi para pengunjungnya, pemilik Freytag menyimpan sebuah teleskop di lantai teratas bagi siapapun yang ingin menikmati pemandangan di sekitar pelabuhan. Konsep pasar yang menawarkan perempuan untuk dijadikan istri mungkin akan disukai oleh pemuda di Indonesia. Tapi tunggu dulu, karena hingga kini pasar unik ini hanya akan ditemukan jauh di Bulgaria. Di sebuah lapangan bernama Mozilla, para gadis akan berkumpul lengkap dengan dandanan cantik. Mereka menunggu pria-pria yang akan menjadikan mereka sebagai istri. Di lapangan terbuka ini, para pria bebas memilih perempuan untuk kemudian diajak perkenalan. Dan jika beruntung, beberapa dari pria akan dapat mengajak sang gadis untuk berdansa. Pasar pengantin biasanya diselenggarakan pada hari Sabtu pertama setelah perayaan Paskah atau bertepatan dengan hari Saint Theodore. Orang-orang tua yakin jika anak-anak gadis mereka akan lebih bahagia jika menemukan pasangan di pasar ini. Alasannya, pria-pria yang datang ke pasar pengantin diyakini berasal dari kalangan baik-baik jika dibandingkan dengan pria yang mereka temukan di tempat lain. Setelah yakin terhadap pilihan mereka, orang pria dapat membawa pulang gadis yang diinginkan dengan terlebih dahulu berbicara dan bersepakat dengan keluarganya. Walaupun hanya menjual payung bekas, namun ternyata pasar ini masuk ke dalam daftar toko bersejarah di Launceston, sebelah utara Tasmania. Tempat ini merupakan kota tertua ketiga di Australia. Uniknya, beberapa toko di wilayah ini memang menjual barang-barang tua seperti mainan, handuk yang mungkin sudah tidak digunakan lagi sejak abad pertengahan, hingga buku-buku kuno yang tampak usang. Keunikan lainnya bahwa di tempat ini juga menjual berbagai macam payung dari segala ukuran yang berasal dari berbagai perusahaan. Pada sejarahnya, toko ini cukup konsisten menjual payung sejak pertama kali dibuka. Entah disengaja atau tidak, setiap kali ada payung baru yang dijual, maka payung lama akan disimpan sebagai sisa barang. Hingga akhirnya jumlah payung ini terus bertambah mencapai ratusan buah. Koleksi ini pun semakin bertambah karena sebagian besar konsumen lebih menginginkan untuk membeli payung model terbaru. Ini dengan keunikannya, toko tersebut berubah menjadi toko payung antik yang menjual berbagai macam payung untuk dijadikan hiasan. Produk yang dijual di pasar kota Swan ini mungkin akan membuat Anda merasa geli. Alasannya, pasar bernama Spiderville ini memang menjual berbagai macam camilan yang terbuat dari laba-laba. Di pasar ini, camilan yang dijajakan berasal dari ribuan jenis tarantula dengan ukuran sebesar telapak tangan manusia dewasa dengan bentuk yang masih utuh. Orang-orang mengatakan jika rasa camilan laba-laba ini renyah dan gurih. Sebagian lagi mengatakan jika rasa dari daging laba-laba merupakan perpaduan dari rasa ayam dan ikan. Bagi yang ingin mencicipinya, ada baiknya Anda mengenali cara memakan laba-laba ini. Tumpukan daging dengan jumlah terbanyak ada di bagian tersembunyi di antara kepala dan badan laba-laba. Menurut kabar yang beredar, masyarakat Kamboja sudah terbiasa memakan laba-laba saat asupan makanan menjadi minim, saat golongan merah menguasai wilayah ini. Pemirsa, inilah beberapa pasar teraneh di dunia versi On The Spot.